Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amin amma ba'd. Ikhwani juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting saat ini kita masih diberikan nikmat yang teramat mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tiada lain nikmatul iman wal islam. Sebuah nikmat yang insyaallah akan mampu menyelamatkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan hamba Allah yang minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak kita harapkan syafaatnya dan pertolongannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang didaku menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita mendapatkan syafaatnya dan kita bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ikhwani juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah amaliyah atau amalan yang mana amalan ini mampu mendekatkan kita kepada jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini mampu untuk memasukkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan ini menjauhkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, duh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, berikan kami sebuah ilmu amalan yang mana amalan ini mampu untuk mendekatkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini mampu memasukkan ke dalam jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan ini mampu menjauhkan daripada jurang api neraka. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan sebuah amaliyah amalan yang mana amalan ini mampu mendekatkan, memasukkan ke dalam jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mampu menjauhkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang menjadi permintaan pertanyaan daripada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah, qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Wahai sahabat Abi Dzar Al-Ghifar,
Apabila kamu menginginkan sebuah amaliyah, amalan yang mana amalan ini mampu mendekatkan kepada jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mampu menjauhkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Maka tatkala kamu melakukan sebuah keburukan, sebuah kesalahan, maka ikutilah dengan perbuatan kebaikan, perbuatan hasanah. Maka ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita manusia tidak terlepas daripada salah dan dosa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang punya dosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amaliyah yang mampu mendekatkan daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mampu memasukkan ke dalam jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila tatkala kita melakukan keburukan, melakukan kesalahan, maka cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah dengan perbuatan kebaikan. Ini adalah sebuah amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Abi Dzar Al-Ghifari bertanya lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah." Duh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk salah satu perbuatan yang baik ya Rasulullah? Apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk perbuatan yang hasanat ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, qala na'am, iya, hiya ahsanul hasanat. Bahkan ucapan qaulu la ilaha illallah ini termasuk lebih baik-baiknya perbuatan yang baik. Lebih bagus-bagusnya perbuatan yang bagus adalah ucapan la ilaha illallah. Hadirin ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kita bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah lantaran la ilaha illallah, kita mulia di hadapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan barang siapa yang mati dalam keadaan hatinya masih membawa la ilaha illallah, masih berkeyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang wajib disembah, dakhalal jannah, maka dijamin masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam arti ketika dia wafat, ketika dia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya masih membawa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dakhalal jannah, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya kita selamat karena la ilaha illallah. Kita mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena la ilaha illallah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana apa tadi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adalah sebuah amalan yang mana amalan ini mampu mendekatkan daripada jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amalan ini mampu menjauhkan daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka idza amilta sayyi'atan fa'asbiha hasanatan. Maka tatkala kita melakukan keburukan, kesalahan, keteledoran, maka cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikutilah dengan perbuatan yang baik. Dan perbuatan amaliyah yang baik adalah diantaranya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berbanyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqauli la ilaha illallah. Dan insya Allah
tatkala orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang itu ada di masa akhir hidupnya, itu adalah sebagaimana apa yang selama ini ketika hidup di dunianya dilakukannya, sebagaimana yang sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika masa hidupnya. Dan insya Allah ketika kita masa hidupnya rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan ini mampu dibasahi dengan zikir la ilaha illallah, maka insya Allah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisan ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita, lisan kita ringan dan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya di lisan akan tapi juga merasuk di dalam hati. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat biqauli la ilaha illallah, dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.